Yang pertama yaitu mengenai, karena ini akan Ramadan, kula nyuwun dipun jelasaken supados lebih gamblang sepindah iktikaf niku napa. Niku iktikaf niku napa, lajeng yang kedua hakikatnya poso niku sejatosipun dos pundi, lajeng nggih ngapunten radi kathah. Sing tiga niku zakat itu apakah memang benar saged ngresiki awak dhewe niku mawon ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu harus tempat yang diiktikafkan. Biasanya tempat yang diiktikafkan, diikrarkan buat iktikaf itu masjid. Nggak boleh di dalam masjid yang tempat itu yang sudah diwakafkan atau diikrarkan sebagai tempat kanggo iktikaf buat membahas urusan dunia, nggak boleh. Ulama ahli tasawuf iku mengatakan min asrofil majalis, mengatakan tempat yang dimuliakan. Kalau bahasa Nabi Musa itu adalah bilwadil muqaddasitwa, lembah yang disucikan. Maksudnya adalah tempat yang khusus dibuat untuk komunikasi hanya pada Allah. Arti daripada iktikaf secara lugat kita adalah diam. Artinya diam, ruhaniyah kita itu tidak berbicara terhadap selain Allah. Diam, gak ngomong selain Allah. Makanya dalam bahasa syariat tidak boleh dibuat bicara urusan dunia. Di situ. Jadi kalau boleh saya simpulkan, i'tikaf secara hakikat adalah jenengan ruhaniyah itu solo. Syaratnya ada dua, bisa bertemu Allah, bicara dengan Allah. Pertama, jenengan harus berzikir sirul asror. Kedua, jenengan tidak boleh menyekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bisa sampai akad manakala ketika suluk robitoh jenengan penghadapan ruhaniyah sampean iku hanya pada wajah Allah, bukan wajah makhluk. Ini jenengan ini ruhaniyah, ikuti aja sirul asr itu sambil melepaskan diri kita ruhaniyah yang melakukan. Itu cepat Pak. Umpama sampai pengen cepat solo itu wusul, mudah saja sebetulnya. Langsung saja sampai masuk di tengah-tengah fana'u dzikir. Artinya lepaskan keakuanmu, iman merasa dirimu yang melakukan, lepaskan. Tanamkanlah di dalam dirimu hidup itu keakuannya Allah. Tapi nggih nek cara poncak kalau kembangane ora penak Pak. Cara wong mangan ngono mosok langsung wareg gak kadik kecapan. Ya dikecapi lah, cek ada rasa lah, ngoten toh. Jadi gitu loh Pak. Jadi sebetulnya substansinya wareg lah, ngoten toh ya. Tapi ya kurang manis dong. Istilah kita sama-sama punya istri suami, yuk langsung ya pemanasan kuno, mbuh nyium kuping, mbuh nyium dahi lagi itu toh. Ojo langsung geratak-geratak, nah kurang indah. Tapi yo gak disalahno, ngono lho. Umpama langsung wis padha gerange kate lapo pun. Jadi iktikaf adalah diamnya ruhaniyahmu
di saat rohaniah diam itu tidak boleh bicara selain daripada Allah. Berarti jenengan harus uzlah di situ. Kalau bahasa syariat ditentukan Pak, itikaf itu nggak boleh di rumah, nggak boleh di musola, keterkecuali sampai ikrarkan, niatkan tempat untuk diiktikafkan. Sakit Pak, rumah sampean satu kamar, sampai ikrarkan hatimu sebagai pada Allah sebagai tempat iktikaf. Kalau bisa memang seperti itu, satu ruangan lah. Tapi yo gak oleh di situ buat makan-makan, nggak boleh. Hanya dipergunakan untuk uzlah terhadap Allah. Para kekasih Allah dulu seperti itu Pak, mesti punya tempat khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain, biasanya gitu. Iktikaf. Satu. Dua, tentang hakikatnya puasa. Puasa secara jasmani diatur di dalam syariat, kita menahan perkara makan dan minum tidak boleh masuk di dalam jasad kita dalam waktu yang telah ditentukan. Berarti ngeker, menahan lapar dan dahaga. Saiki hakikat puasa secara ruhaniah Pak, jenengan itu menjaga selain Allah jangan masuk di dalam jagatnya ruhaniah. Bisanya menjaga, terus sibukkan hatimu berzikir. Itu hakikatnya puasa. Makanya mengapa di situ ada istilah Lailatul Qadar. Allah sudah menuangkan tentang Lailatul Qadar min alfi syahrin, lebih baik dari seribu bulan. Syariat Lailatul Qadar hanya terjadi di dalam bulan puasa. Secara hakikat ketika Anda betul-betul ruhaniyahmu itu solo usul nang Allah, yaitu Lailatul Qadar Pak. Berarti hakikatnya tidak hanya terjadi di dalam bulan Ramadan secara syar'i, tapi juga terjadi sewaktu-waktu. Mana hatimu makrifat pada Allah, itulah Anda telah masuk dalam Lailatul Qadar. Pandang kacamata hakikat. Terakhir, zakat. Apakah zakat itu bisa mensucikan diri kita? Mohon maaf Pak, kita di dalam Islam itu diatur di dalam syariah ada berapa persen yang bukan harta kita. Itu ada 8 golongan yang mempunyai hak di situ, walaupun kayaknya itu kita itu yang kerja sendiri, tapi di situ dalam agama itu diatur. Supaya apa toh Pak? Supaya hablum minan nas, kita sebagai seorang muslim ada istilah itu terhadap anak yatim, terhadap 8 golongan itu, biar merasakan apa yang kita rasakan. Walaupun itu tidak seluruhnya, sebagian. Makanya kita diwajibkan untuk zakat. Dalam bahasa syariat itu kan untuk mensucikan harta itu yang bukan hak milik, biar tidak menjadi penyakit. Lah hakikatnya itu yang bagaimana? Seluruh apa yang dititipkan Allah terhadap kita, manakala kita sudah mengembalikan pada Allah atas hak miliknya itu hanya Allah, maka itulah hakikatnya zakat. Otomatis secara syariah jenengan tidak berat Pak memberikan berapa persen terhadap 8 golongan, tidak berat. Kalau ruhaniyah sudah mengembalikan, kalau semuanya itu walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya, kabeh itu semua milik Allah. Nggak berat Pak.
Tapi kalau kita belum merasakan mengimani itu milik Allah, kita masih merasa memiliki, ya abot Pak memberikan. Hukum akal muncul, oh sing nyambut gawe aku dewe kok, hasilnya aku dewe. Akhirnya susah untuk memberikan terhadap orang lain. Akhirnya sifat loman as-suja itu gak muncul dalam diri kita, karena terbelenggu ruhaniyah kita dengan hal seperti itu. Makanya orang Jawa ngarane orang meleki, orang bakhil, ya seperti itu. Rasulullah sampai memberikan penjelasan tentang orang bakhil itu, Pak. Justru semuanya itu akan menjadi siksa bagi kita, karena bukan hak kita, kita miliki. Bentuk kita disiksa itu tadi, ada rasa meleki, ada rasa dan macam-macam itulah. Takut kehilangan ini, takut rugi dan lain sebagainya. Hitung-hitungan semuanya itu. Bapak Ibu hadirin, jadi apakah bisa mensucikan terhadap penyakit hati? Kalau hanya secara syariah tidak bisa, Pak. Harus secara hakikat. Apa zakatnya secara hakikat? Kita telah memfanakan keakuan kita yang merasa memiliki. Akhirnya muncul keakuannya Allah yang memiliki. Ada lagi nggak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih waktunya pada Gus Son yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bertanya. Kedua, kepada Pak Riono yang telah ikhlas memberikan informasi kepada saya, karena saya ini baru pertama kali hadir di majelis Tambak Wedi ini. Saya dari Madura langsung ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Yang saya tanyakan, Gus, pertama, kalau semua itu adalah Allah, kenapa muncul ada istilah materi sesuatu selain Allah? Itu yang pertama. Beda halnya kalau kita sudah di ahad. Kalau di ahad sudah nggak ada pembahasan Allah dan selain Allah. Yang kedua, saya ini bisa dikatakan terlambat mengenal ilmu ini, ya juga tidak. Dikatakan tidak terlambat, ya juga terlambat. Saya ini anak sudah dua, yang pertama itu kelas 4 SD, yang kedua itu masih kelas 1 SD. Yang saya tanyakan, ketika kita menghadapi seorang anak, kan anak itu kadang pemikirannya itu liar, kadang-kadang kita tuh mendapat pertanyaan yang di luar nalar kita. Suatu hari itu anak saya itu yang kedua itu yang masih kelas 1 SD itu bertanya, "Pak, Allah itu di mana tempatnya?" Langsung tersentak saya itu. Kira-kira jawaban yang pas untuk seorang anak di usia yang masih dini itu jawabannya seperti apa, Gus? Gitu aja. Terima kasih dari saya atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya itu Allah, mengapa ada muncul satu materi? Inilah, Pak, yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah yang dimaksud Rasulullah, laku sira seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Di situ ada pertanyaan, apakah ketika Rasulullah beraktivitas secara jasmani disebut sholat, rohaniyahnya itu gak khusyuk? Halo? Kalau kita mengacu pada surat Ali Imran ayat 31,
jelas Rasulullah sholatnya khusyuk. Tarkib daripada khusyuk ruhaniyah posisi di ahad. Berhubung Pak, kita manusia itu masih di dunia, hukum syariat tetap berlaku, hukum jasmani tetap berlaku. Akhirnya muncul materi. Terus kata Rasul, bagaimana materi di situ untuk dirimu sudah tidak menjadi materi? Bagaimana syariat yang kau lakukan itu sudah tidak menjadi syariat, justru menjadi hakikat. Dengan begitu kau akan bisa ahad, makrifat pada Allah. Tetap materi di dalam pandangan syariat berlaku Pak, disebut makhluk. Makanya masuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 29, bila mana ruhmu itu masih ada, artinya kau belum diahad, kok mengatakan la ilaha illa ana, syirik Pak, nggak boleh. Sebab yang mengucapkan itu yang berhak adalah Allah. Sehingga bagaimana kita memandang pandangan syariat, ya tetap materi Pak, karena di dalam syariat kita ada makhluk, berlakunya hukum makhluk. Rasulullah mengajarkan, mendidik kemakhlukannya dengan hukum syariat. Makan itu syariat enggak? Syariat. Minum ya syariat. Di situ ada dua hukum, larangan dan perintah. Secara jasmani, bagaimana menjadi ruhani, bagaimana syariat ini menjadi hakikat. Ruhanilah akhirnya menemui Allah di dalam aktivitas itu. Akhirnya ketika ruhaniyah liqo pada Allah di situ, bertemu pada Allah di situ, kan di dalam ahad toh Pak. Akhirnya bagi mereka itu dunia, tapi bagi dia yang sudah diakad hanya Allah. Itu namanya akad. Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, udkhulu masuk osiro, mlebu sira fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Islam itu pasrah Pak. Jadi jangan kita itu hanya Islam secara fisik, menyembah Allah nama, tapi ruhaniyah juga menyembah Allah, maksudnya adalah zat itu. Mestinya gitu. Ini Rasulullah membimbing kita Pak, di jalur ruhaniyah. Allah didik kita lewat surat Al-Anbiya ayat 25 itu, la ilaha illa ana. Dibimbing di situ. Cuman di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan, oh begini caranya, oh munculnya zikir sirul asr itu di la ilaha illa anta, munculnya zikir fana'u dzikri itu di la ilaha illa ana. Tidak. Jadi dengan pengen tahu, buka di dalam Al-Quranul Qadim, jelas baru ketemu. Kalau kita hanya membuka dalam Al-Quranul Karim, baik tafsir dari manapun, nggak muncul itu namanya sirul asr atau fana'u dzikri. Loh, terus tokonya di mana belinya? Lah gitu toh. Al-Quranul Qadim itu sampean harus mencari toko sing gak ono tokone. Mencari toko yang tidak ada tokonya. Beliaulah Pak guru jenengan kalih kula yang rohaniyahnya itu sudah di ahad baru. Padahal iku ning jero ati sampe dhewe. Sampai gak usah tuku, sebab itu ada di dalam hati jenengan piyambak. Bahasa syariat
Allah meletakkan itu di Lauhil Mahfuz. Itu pertama. Jadi tetap Pak, kita berhubung masih ada di dunia, muncul materi itu karena hukum syariat. Tapi jadikanlah syariat ini menjadi hakikat supaya bisa makrifat. Caranya bagaimana? Ruhaniyah sampai harus menemui sang pelaku di dalam syariat ini, di dalam materi ini. Udah satu. Yang pertama, kedua, bagaimana kami menjawab dari pertanyaan anak kecil itu? Sebetulnya itu bukan pertanyaan, bukan pertanyaan anak. Anak itu ngelingno kita sebetulnya. Anak itu makrifat lebih daripada kita, Pak. Loh, sungguh Pak. Mulai kesebut Nur Muhammad, wiji kang dumadi sak lebeti gesang, yaitu sel di dalam nutfah, itu disebut Nur Muhammad. Ya, mohon maaf. Sebelum ditiupkan Allah ruh ini, gitu. Ruh ini dalam pengayoman Allah, selalu makrifat Allah. Sampai kapan? Sampai detik akil balik. Yugani pun akil balik pun belum. Lebih makrifat juga sampean daripada kita sebetulnya secara ruhaniyah. Sampai Rasulullah katakan dalam Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dikatakan fitrah suci, ruhaniyah beliau belum kecampuran urusan kesenangan dunia. Sebetulnya itu bedai jenengan boten takon. Sama dengan Wak Mudin nalkin mayit. Sebetulnya itu Wak Mudin itu mengandani Pak, memberitahukan terhadap taziin, sing takziah itu. Yang intinya, dan kembalilah kau pada Allah. Marabbuka, sapa pangeranmu? Dijawab Mudin, Allahu Rabbi. Jawaban Allah iku pangeranku. Aslinya itu nuturi nang kita supaya lekas kita itu kembali pada Allah. Anak jenengan wau ngoten asline. Nuturi kita yang ruhaniyah kita sudah tercampur dengan kesenangan ini loh Pak, aslinya gitu. Lebih makrifat beliau daripada kita sebetulnya. Sehingga mengapa di syariat dikatakan anaknya orang Islam atau ghairul muslim manakala sedo sebelum dia itu akil balik dijamin ayo kita Pak leren diancum-ancum nisik ya, karena kita sudah terlalu banyak rohaniyah kita bercinta selain Allah. Lah beliau tasik putih. Sehingga kalau boleh saya katakan itu bukan pertanyaan Pak, itu adalah ngelingkan kita. Basyir, nadir terhadap kita. Umpama dijawab, kita kembali kepada Al-Quran. Surat Al-Fatihah ayat 1 menegaskan Allah itu nama dengan menyebut nama Allah. Oke, siapa yang punya nama Allah? Dijawab surat Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci sopo alladzi. Hidup. Berarti Allah itu hidup. Yang hidup yang bukan kumaksud sifat, bukan. Asra yang memperjalankan sopo hidup bi abdihi terhadap hambanya. Berarti makhluk iki hamba yang memperjalankan hanyalah hidup. Terus kalau ditanya di mana tempatnya, gitu toh? Jawablah di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Ini proses Pak lu ya, proses. Seakan-akan Allah punya butuh tempat yang ngeten iki. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin.
Allah di awal, di akhir setiap persoalan. Berarti yang menguasai cuman Allah. Hidup itu tadi. Huwa utawi hidup utawa Allah mau. Zahiron wa batinan. Ning jaba ya ning jero. Berarti seakan-akan Allah butuh tempat. Bagaimana sekiranya Allah itu dalam pandangan kita nggak butuh tempat, sebab Allah nggak butuh tempat memangnya. Lakukan terus. Caranya sampai harus masuk di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ada 2 syarat kau akan bisa bertemu terhadap Allah. Kalau sudah bertemu Allah, kau akan tidak ada namanya tempat awal akhir, zahir batin. 2 syarat itu, pertama harus kholwat, kedua adalah tidak boleh menyekutukan terhadap siapapun jenengan kalih kula iki terhadap Allah. Artinya ketika kholwat, lepaskanlah makhluk termasuk diri kita, baru sakit ketemu, dan disitulah nanti kita akan mengatakan maksud daripada huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jelas ya? Jadi jawab kita bagaimana, Pak? Ya sesuatu itu cung laisa kamislihi sayun. Ya urip ning awakmu ning awakku iku dhisik. Cek mikir. Ya gak mungkin, Pak. Iku asline dhewe luwih makrifat kok. Nggih. Ruhaniyahnya, ya ta? Ruhaniyahnya. Cuman kita aja memandangnya dari sisi makhluk. Ya ta? Dohirnya. Coba kalau jenengan mandang dari si ruhaniyahnya, beda lagi nih. Oke. Oke. Ada lagi? Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah mukasyafah, Gus. Kita sebagai pelaku ahli-ahli syuhud ini kan biasanya kan syuhud khusus adanya. Di situ kita diberi tanpa minta diberi mukasyafah, sehingga dengan tidak sengaja kita bisa gini-gini gitu, Gus. Kata Guson kan enak, lebih baik tidak bisa gitu, gak ngeribeti gitu katanya. Jadi itu enaknya gimana, Gus, cara menyikapinya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak jauh berbeda dengan yang ditanyakan Bapak yang kedua tadi tentang materi, ya. Supaya kita tidak terjebak di dalamnya itu, ingat 3 hal. Ya, ingat 3 hal. 3 hal ini yang selalu diintai oleh nafsu dalam diri kita. Itu tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastakhibunal hayatad dunya. Nafsu dalam diri kita memaksa kita bersukaria dengan makhluk itu. 1. Kalau sudah terjebak alal akhirah, akan melalaikan Allah di situ. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Dia nafsu selalu menghalang-halangi Anda untuk bertemu Allah di situ. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Nafsu akan menghendaki, mengharapkan Anda itu cara berjalan berbelok. Asalnya menuju tajalli Allah, berbelok ke takholi. Ini harus sampai waspadai. Di dalam ayat ini ditutup ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas nafsu itu sudah tersesat amat jauh. Tersesat amat jauh. Akhirnya jangan ikuti 3 ini. Nah, bagaimana caranya kita mensikapi?
jadikanlah kasyaf itu menjadi musyahadah. Gambarannya bagaimana? Oke, apa yang ditampilkan terhadap jenengan, lepaskanlah keakuamu yang segala-galanya di situ. Lepaskanlah makhluknya yang segala-galanya di situ. Kan ada karomahnya Pak di situ. Karomah itu makhluk, lepaskan karomah itu. Artinya iman jenengan jangan jatuhnya pada karomah, jangan jatuhnya pada kita, tapi jatuhkan pada hidup. Ini caranya mensikapi. Lebih jos maneh langsung tajali pun wis kakak dikiringan seperti Cristiano Ronaldo. Kalau mbak bola Pak wis kakak kan giringan, makanya beliau biasanya itu diletakkan gelandang kiri atau kanan, pelayune persis setan kayak jaran. Ketika beliau melihat celah, nggak usah ngenteni, langsung sikat. Walaupun jauh, langsung bola itu langsung disapu. Kalau sudah melihat celah, beda dengan Messi, ngeribon gitu, ngeribon Messi itu. Tapi nggak mau manis. Wis terserah kita milih yang bagaimana, terserah, monggo. Jadi caranya jenengan langsung bertajali. Selamatlah kita dari 3 hal tadi. Nggih. Mohon maaf, ingat di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu sebetulnya tidak bisa ditutupi dengan sesuatu. Sebetulnya ruhaniyah sampean kali kula basirohnya itu nggak ada tutupnya pada Allah, nggak ada. Oleh karena kita sebagai hambanya ruhaniyah ini metengkelek, tahu mentengkelek, nggak percaya dengan apa yang dikatakan Allah, maka justru air itu yang menutupi kita. Akhirnya basiroh kita tidak melihat, tidak bisa melihat nyatanya Allah yang berkuasa di situ. Bon, ini golongan yang di muhadharah. Bon. Yang kedua, ada lagi makom yang pokok, yaitu makom mukasyafah. Atau makomnya ahli karomah. Makom ahli karomah itu Bapak Ibu, biasanya beliau itu punya aurat, wirid, basa Jawa iku mantra, montro, ya, montro yang dirialdoi, diistiqomahkan, akan memunculkan satu khodam. Khodam itu pembantu. Allah memberikan itu sesuai dengan permintaannya. Apa itu khodamnya? Terserah, jenengan minta, monggo. Di dalamnya penuh cahaya. Cahaya itu ada cahaya lampu gini, ada cahaya oncor, umpama ada ayam hilang di mana itu di barongan, tahu di barongan tempat gelap, kita bawa sentolop atau gini ya kelihatan, kita bawa oncor ya kelihatan. Oncor itu api nih loh Pak, api obor ya. Tapi kalau obor itu kena angin mati, kalau sentolop kena angin tidak mati, cuma nek baterainya habis ya mati. Artinya apa? Di situ ada khodam dua.
Ada khodam minal malaikah, ada khodam minal jin, atau bahasa wong Jawa iku ana ilmu hitam, ana ilmu putih. Podo-podo ngetoknone sama-sama mengeluarkan cahaya, sama-sama bisa mencari ayam yang hilang. Artinya gini, Pak. Di dalam makom mukasyafah itu, makom kebukanya mata hati sampean terkait gaibnya makhluk. Ini belum nang Allah, belum. Gaibnya makhluk lewat apa? Lewat khobar dari khodam pembantu yang kita dapatkan tadi. Ini sehingga perkara-perkara yang ada di alam mukasyafah, alam kegaibe makhluk itu terbuka. Sehingga umpama ada tamu teko, niki duit kula niku ilang, Pak. Ngono. Tergantung jenengan beto oncor apa beto sentol. Oncore diukakne, oh iya ning kono kae sing nglakoni dan lain sebagainya. Beto sentolok juga begitu. Oh iya, ika. Seneng nggih ngeten iki. Halo. Pun Pak, ojo pisan-pisan duwe koyok ngono. Kula niki korban, Pak. Aku gak kepingin jenengan dadi korban estu. Di dalam makom mukasyafah itu ada dua, Pak. Ada kasaf suwari, ada kasaf maknawi. Wis nanti penjelasannya kasaf suwari dan maknawi. Yang jelas kita itu ruhaniyah kita itu diberikan Allah satu karomah lewat khodam apapun, disebabkan karena kita punya aurat yang selalu kita riyadhoi, kita wadifahkan, kita istiqomahkan. Makanya barang siapa yang riyadhah istiqomah, munculnya karomah. Di dalam karomah ini, di dalam makom mukasyafah ini, tidak hanya bisa menerangi pitik yang ayam yang hilang tok, enggak. Ruhaniyah sampai nanti akan diberi kabar oleh Allah, ngizini terhadap khodam itu terkait bla 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 bla. Contoh, di dalam alam kasaf niku ada istilah alam malakut, ya. Jadi jenengan ini secara ruhaniyah, basiroh jenengan ini bisa melihat para malaikat. Tik gemliwer tahu. Bahkan di dalamnya ini kita akan ketemu terhadap jin, begebluk dan lain sebagainya di dalam alam jabarut. Sementara orang lain tidak bisa melihat, jenengan bisa melihat. Satu contoh ya. Loh, ning ngarepe balai apa iki? RW iku ada apa itu? Ada pohon napa niku? Ya pohon itu. Lah, di situ ada kegaibane mukasyafah makhluk, ono kerise, roh ngoten niku. Tahu. Di rumah ini ada pengganggu jin, anak kecil boleh nuwangisai, tahu. Dan atau
ditimbulkan dari tamu yang akan datang, itu jenengan tahu tamunya membawa apa maksud. Allah ngijini terhadap karomah itu mengkhabari jenengan bahwasanya tamu itu duweni maksud arepe curhat bojone iku ora mulih tidak pulang alias minggat. Belum ngomong jenengan itu sudah ngomong. Makanya lah jadi orang laki-laki ojo kereng-kereng, jangan marah-marah, biar istrimu tidak gak kaget tak kira-kira jenengan? Kaget loh, orang ini sudah tahu lah, berarti iki wali lah gitu toh, umumnya gitu. Padahal Allah sudah katakan ciri daripada wali enggak seperti itu. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Memang ada wali yang dibonusi Allah, kasaf itu ada, tapi tidak akan menutupi ruhaniyahnya pada Allah. Akhirnya disimpulkan masyarakat umum yang tahu sesuatu dalam hati hanyalah Allah utawa wali. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu tahu di dalam isi hati, termasuk kekasihnya. Disimpulkan gitu. Padahal ini masih salah. Ini masih ada di alam mukasyafah. Dan atau ahli kasyaf ini Bapak Ibu, ahli kasyaf ini akan bisa mengetahui dari sebab Allah mengizinkan khodamnya itu sesuatu yang akan terjadi. Kita orang yang di mukhadharah, wah bangga nggih, wih hebat banget nggih, hebat. Dilungkas iki arepe banjir jam segini tahun segini. Besok 2004 ini presidennya iki wong iku lemu dan lain sebagainya. Kok ngomong kurung enggak lemu loh. Padahal belum terjadi. Nah, ini penggaweane, apa penggaweane? Pekerjaannya orang ahli kasyaf itu seperti itu, Pak. Jenengan jangan heran. Allah mengizini terhadap khodamnya itu, khodam itu pembantu Pak ya, pembantu secara rohani. Kita nggak tahu Pak, iku urusannya ambek gaib kok mboten jasmani. Sama umpama jasmani nggih ana khodam iku, umpama kula dadi bupati, khodamku nggih ajudan-ajudan itu. Iku khodamku dikasih tahu, Bapak besok acaranya gini, bertemu dengan iki jam segini, agendanya besok. Ajudan kan ngoten Pak ya, ajudan itu kasih jadwal, bupati ini tinggal oke ngoten tak. Sama sebetulnya dengan ini. Ajudan ngomong, adiono tamu kan mesti nang ajudan dulu Pak. Apa tujuanmu, dari mana asalmu, terus mau ketemu bupati untuk apa, dijelasno. Ada buku, istilah buku tamu. Wis. Nggak boleh iki bertemu langsung. Ajudan yang moro, Pak ada tamu gini tujuannya gini. Akhirnya bupati teko, set. Akhirnya ngomong ngeten. Nah, tidak jauh dengan di dalam kasyaf itu Pak, seperti itu khodam itu. Tergantung jenengan milih khodam iku nggawa cahaya dari obor, apakah dari lampu, terserah. Dari malaikat apa dari jin, terserah. Dan itu sudah tertuang di dalam kitab Mambaul Hikmah Pak. Tapi ojo dilakoni ya, ojo
Ojo nek jarku ojo wis cukup kula mawon saya sendiri menjadi korban. Jangan sampai ada korban berikutnya. Bahkan Pak nyun sewu, takdir yang akan terjadi itu Allah kasih tahu kadang-kadang. Apalagi umumnya waktu tahun 2000 itu tren-trennya togel lah, ngeten nah. Wis besok jedulan Senin khodami ditutup piro manten wis metu Pak nggih ditutuke ya petang angka manten niku ya wis. Terus kami mensiasati biar enggak terang-terangan, misale iku mang munculi 21 ngene. Jadi nang tamu ngomong ngeten, awakmu sedina suwengi kudu salat, ojo bolong. Iku isyarah kadang-kadang ya, isyarah. Padahal satu hari satu malam berapa rakaat Pak? 17 ya? Maksudnya 17 tapi gak diomongkan 17. Kamu satu hari satu malam jangan bolong sholatmu, sholat wajib. Lah wapi nggih Pak? Diisyarah ngono nek umpama kalau tamu itu nangkap lho. Sholat iku piro? Lah ngoten nggih? Lah wonten kitabe nggih ya? Kitabe. Diramesi ya. Iku kok ngomong sholat. Oh iki 17 rakaat. Oh 17. Terus akhirnya mulih-mulih mang wis iso ngramasi ana omah. Ndelok bukune gak 17 Pak. Wong sholat piro? Terus piro Pak wong sholat Pak? Kitab apa jenenge? Wawe ngono. Oh. Akhirnya ketika saat jedulan datang, masalah maksudnya 17 goblok sing aku. Lah kadang-kadang lah seperti itu ya. Moro maneh datang lagi ngoten. Tuwuk Pak ngene iku kula niku nyambleki wong tuwuk dhisik niku. Ya seperti itu. Subhanallah ojo. Wis. Ojo dijaluk, ojo dilakoni, tetapi nek diwenehke engko trimon. Ojo njaluk, tapi nek diwehke Allah ya trimon, ojo nolak. Engko niki kesimpulannya di dalam makom mukasyafah itu ada dua golongan. Wis. Sepintas makom mukasyafah itu ada keterangannya adalah sesuatu yang gaib itu dibukakan Allah terhadap jenengan. Ya. Orang lain tidak tahu, tapi jenengan tahu disebabkan dikhabari oleh si khodam itu. Wis tergantung jenengan iki amaliyaiku apa terserah. Bun. Kita masuk pada alam kasyaf, mukasyafah, makom mukasyafah itu ada dua Pak. Ada golongan kasyaf suwari dan kasyaf maknawi. Ya, di sini ada dua, kasyaf suwari dan kasyaf maknawi. Apa kasyaf suwari itu? Kasyaf di mana ruhaniyah sampean basiroh iki ketutup oleh makhluk bangsa gaib tadi, akhirnya ruhaniyah tidak bisa melihat hidup atau Allah yang mengendalikan di situ. Berarti gak jauh berbeda dengan alam muhadharah. Ahli hijab ibu di situ. Ujung-ujungnya jenengan kali kula muncul sifat riya, takabur, sum'ah, hasud. Akhirnya jenengan iki meres umat Pak, meres umat, dirupiahkan. Jenengan misalkan nyuwun tolong ning kene, aku pingin jadi jabatan camat, biar bupati ngangkat aku menjadi camat. Wes
Di situ di apa? Di wefek Pak. Semene lho ya, semene. Nek dadi, nek gak dadi ya semene. Oke, sepakat. Jadi mereka-mereka itu atas kasab suwari itu dijadikan sebagai alat untuk mencari duniawiyah. Niki kata Pak, ngeten niki kata. Gue sing kepingin ngacungo, tapi aku mau tanggung jawab. Mau tanggung jawab. Ngoten. Udah, iku kasab suwari. Justru makhluk gaib itu nutupi terhadap basiroh kita atas kegaib, atas nyatanya Allah. Akhirnya Allah ya melu gaib. Allah ikut gaib, nggak bisa jenengan melihatnya. Bertemu sampai pada Allah mboten saged, tidak bisa. Udah, itu kasab suwari. Yang kedua adalah kasab maknawi. Kasab di mana adanya makhluk gaib itu tidak bisa menutupi basiroh jenengan terhadap Allah. Kanjeng Nabi punya mukjizat Pak. Mukjizat itu tidak menutupi beliau terhadap Allah. Kekasih Allah itu ada yang mohon maaf dibonusi Allah, digawani Allah kekasafan. Tetapi kekasafan itu makhluk di dalamnya tidak bisa menutupi ruhaniyahnya ini terhadap Allah. Berarti di dalam alam kasaf itu juga ada alam musyahadah. Bagi siapa? Bagi mereka yang ruhaniyahnya itu sudah condong pada Allah. Sudah condong. Siapa yang hatinya sudah condong pada Allah? Itulah mereka. Pertama prosesnya dia itu mengikuti apa ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat, bisa menerima. Selanjutnya dia itu mengamalkan berbentuk uzlah atau kholwat. Auratnya itu zikir, wiritane iku zikir. Dengan istiqomah baru terbukalah hijab-hijab baik yang ada di muhadharah maupun di mukasyafah. Beliaunya itu hilang. Setelah itu sampailah pada Allah. Itulah makom mukasyafah. Ada golongan kasab maknawi. Itu juga kekasih Allah. Cirinya maknawi itu ada pintu yang bisa kemusyahadah. Ada pintu kemusyahadah. Sehingga ruhaniyah mereka, beliau-beliau itu tidak hanya ketika saat sholat saja, tetapi di luar aktivitas sholat ruhaniyah selalu bertemu Allah. Karena syarat dua selalu beliau bawa. Apa itu? Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Ruhaniyahnya selalu zikir sirul asrar. Cuman orang lain tidak tahu. Kasab suwari pun tidak akan pernah tahu. Walaupun podo kasafe loh Mbak ya, nggak bisa menyentuh, melihat golongan kasab maknawi, nggak bisa, karena terbatas. Kasab suwari itu terbatas, hanya sekitar gaibnya makhluk, nggak bisa tembus melihat orang lain itu ada di kasab maknawi terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus selanjutnya pokok makom yang terakhir adalah makom musyahadah. Yang ketiga, musyahadah.
makom di mana ruhaniyah ini, ghaibe Allah itu sudah hilang. Yang tadinya Allah itu gaib, baik ketika di muhadharah atau mukasyafah, itu sudah hilang, Mbak. Gaibnya Allah disebut gaib, sebabnya itu tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Basiroh kita itu buta. Mengapa buta? Tertutup, terhijabi oleh makhluk yang ada di muhadharah ataupun di mukasyafah. Lah terus bisanya saya masuk di musyahadah itu bagaimana? Ini Pak yang terpenting. Substansi saya mendakwahkan, menyerukan ajaran Rasulullah itu di jalur dinul haq, hanya itu. Karena apa? Semua Rasulullah itu hanya satu mean tugasnya. Apa? Surat apa ini? Dicari. Ani Anibudullaha wastanibu taghut. Surat apa? An-Nahl ayat 6 36. Semua Rasulullah itu, baik Nabi Muhammad sampai ke atas, ditugaskan Allah itu gelar niki. Anik budu podo bali oroh iku menyang Allah. Iman konteksnya. Nyembahe mung datang Allah, berarti konteksnya iman harus pada Allah, tidak boleh pada air tersebut. Atau boleh saya katakan anik butullaha, ruhaniyah harus makrifat pada Allah. Tapi syaratnya harus wastanibu at-tauhid, harus meninggalkan iman selain Allah. Substansinya itu di situ. Jadi saya menyerukan dinul haq itu ranahnya ruhaniyah sampean itu biar makrifat pada Allah atau lekas kembali pada Allah setelah kita bertahun-tahun ruhaniyah kita itu condongnya terhadap kesenangan dunia. Atau dalam istilah lain, ruhaniyah ini biar berjalan di atas jalan Allah, bukan berjalan di atas jalan yang dipaksa oleh nafsu itu. Apa bedanya jalan Allah dengan jalan nafsu? Kalau jalan nafsu, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ajaran yang membikin ruhaniyah sampan kali kula, mohon maaf, bersukaria menghadap terhadap kesenangan dunia. Makanya jangan heran di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Nafsu itu membikin ruhaniyah sampean iku bercinta terhadap kesenangan dunia. Sebab kalau ruhaniyah sudah masuk di zona situ, otomatis semua apa yang dilakukan orientasinya itu urusan selain Allah. Contoh sholat urusan ganjaran, sholat urusan surga, padahal ganjaran surga itu termasuk makhluk. Kadang-kadang lebih parah maneh, sholat kadang-kadang di dalam hati masih ada tendensi biar diwahkan orang. Ada seperti itu. Ini makhluk padahal. Nafsu membikin itu, Pak. Ketika saat kita tekun sholat nafsu, yo ayo terus.
Tapi ojo makrifat karepe sabtu nafsu gitu. Terus awakmu menghadap terhadap makhluk karena pahala, karena surga. Ini sing maksiat terus maksiat dohirmu enak iku wis enak, wis macem-macem nafsu iku pun. Jadi substansinya Rasulullah atau ajaran yang kami serukan itu supaya ruh ini kembali pada Allah setelah bertahun-tahun kita itu berjalan di atas jalannya nafsu. Kembali. Lah, pengajaran tentang ajaran seperti ini tidak mungkin disampaikan di syariat. Karena tempatnya beda, kelasnya dewe, kelasnya nggak sama. Harus kita naik mencari di jalur hakikat baru ketemu. Padahal Pak Ibu, mohon maaf, ning Jawa iki ndile iku pertama yang diajarkan adalah ilmu sejati. Ilmu tentang ruhaniyah, ilmu tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Berhubung para waline Allah dulu itu melihat masyarakat Jawa itu nggak bisa bangsa Arab, bahasa Arab Quran gak iso, akhirnya dijawakan, akhirnya terkenal ilmu kejawen lah, ngerti dah? Tapi itu mendidik budi luhur. Budi luhur akhirnya pelan-pelan syariatnya ditekakno, pelan-pelan akhirnya apa yang terjadi? Tures, tahu tures? Tertindas. Karena apa? Karena mereka-mereka yang mengerti ilmu syariah belum mengerti ilmu hakikat, pandang sudutnya itu beda sudah. Sebab hukum syariat itu membentengi jasmani atau mengatur jasmani habluminan nas ini, sedangkan ilmu sejati, ilmu tauhid membenteng rohani. Akhirnya beda pandangan, gelut Pak, berhubung kalah bolok singitan. Langgul toh? Apa singitan bahasa Indonesia? Sembunyi. Mengeluarkan ajaran itu sembunyi-sembunyi. Sebab ketika muncul titik seperti ikan lele, ditutuk melebu maneh, munggah ditutuk melebu maneh. Nah ini lah, biar ini muncul lagi, biar ini berkembang lagi, maka Allah sengaja menurunkan surat Al-Baqarah ayat 238 juga terhadap surat Al-Anbiya ayat 25, surat Toha ayat 14 menjelaskan khusus tentang dinul haq. Bahasane dinul haq, tidak apa Islam sejati, bukan bahasa Jawa kejawen, enggak ditutup maneh nek kejawen. Akhirnya dinul haq huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid niku agama yang mendidik ruhaniyah supaya ruhaniyah itu menjadi ruhaniyah yang berbudi luhur. Wis bahasane bahasa Quran kabeh akhirnya diterima di tingkatan kita yang ada di syariat, sebabnya sumbernya ambil dari Al-Quran. Apakah kejawen itu tidak ambil dari Quran Pak? Cuman dijawab nih. Wis contoh, sampean ngerti topo itu ya, topo bahasa Jawa nih, kalau topo iku sama dengan pengertiannya uzlah, sama kholwat, zuhud bahasa Quran sama. Cuman berhubung kita yang masih ada di syariat
wis pokoknya gak bahasa Arab Quran moh keliru ngoten wis mekeng kaya ngono iku Pak kebanyakan akhirnya ana wong ngomong topo disalahno dulu Pak ngomongnya dudu Allah ilate wong Jawa iku angel Allah lah ngono to Gusti Allah. Lah yang sing fanatik dengan syariat kalau Allah keliru iku nggone wong Nasrani lah gitu toh. Allah sing bener. Pak nyun sewu ilate wong biyen iku budel-budel ngomong Allah iku gak iso Allah. Diuri bismillahirrahmanirrahim gak iso bese meleh. Loh nyun sewu. Hal itu memang terjadi pada saat itu. Lah ketika itu muncul di era sekarang nggih dituthuk Pak. Laksana iwak lele arepe munggah dituthuk mlebu maneh, dituthuk mlebu maneh. Akhire ya napa Pak? Nggih pun Allah menurunkan utusannya. Akhirnya membawa dinul haq. Bosok dikeluarkan dinul haq ini yang orientasinya dari Al-Quran. Akhirnya banyak di antara golongan ahli syariat yang sadar Pak, sadar asalnya itu mencak-mencak nggak mau, tapi ketika lama-lama beliau sadar iya ya air seperti itu kalau nggak digerakkan Allah ya nggak bisa jalan. Wah, iki bagaimana? Akhirnya mencari Pak, mencari mukobalah atau referensi pemahaman-pemahaman. Akhirnya tenggone Mbah Yai kebuka. Akhirnya jawab ya apa? Oh iya gak salah wong Jawa biyen omongane mbahku biyen ngono Akhirnya ngoten. Bapak Ibu hadirin, kita kembali ke maqam musyahadah. Allah sudah tuangkan, sudah mengenas bagi golongan yang ketika saat di dunia itu tidak mau menerima ajaran dinul haq, itu disebut innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Allah lewat Muhammad ini dikasih tahu atau tidak, diperingatkan atau tidak, tetap dia itu tidak percaya. Nggak percaya. Karena apa? Karena ruhaniyahnya itu terkuasai oleh sifat basariyah. Ruh Allah kasih sandingan dua sifat basariyah dengan sifat basirah Pak. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu nafsiyah, yang dua ada nafsu amarah. Basiroh ini juga ada dua, dulur dua, satu lawamah, dua mutmainnah. Basariyah ini Pak ngajak elek, ngajak iman terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Ruh ini dipaksa oleh wong loro niki lho sing gaplek iki ya niki. Iki ngarahno ruhaniyah umpam biar bercinta, berkasih mesra, anik budunya itu tidak pada Allah tapi tauhid. Lah, basirah kebalikannya. Mengajak rohaniyah ini untuk berjalan di atas jalan Allah. Di atas jalan Allah berarti ruhaniyah ini disuruh untuk menyembah Allah dan meninggalkan selain Allah. Ruhaniyah niki setiap diri manusia pasti akan seperti itu Pak, dikasih Allah seperti itu. Lah
golongan-golongan yang di situ ruhaniyahnya itu terkuasai sifat basariyah masuk dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 6 atau berapa itu? Innal ladzina kafaru niki lho sawaun alaihim 4 atau 6 nggak usah tinggal lagi. Terus ayat jikalau kau tetap tidak percaya dengan adanya dinul haq, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu walahum adzabun azim. Tak tutup. Jadi ruhaniyah sampan kali kula basiroh ini ditutup dengan basariyah. Lewat apa? Ya tergantung poksi kita. Kalau saya alim berarti dengan ilmu yang menjadikan saya alim. Lewat kekayaan, dengan kekayaan itu menutup pada hatiku terhadap Allah. Tergantung poksi kita lewat mana. Terus di situ hisyawatu walahum lan iku tetep kedue mereka adzabun utawi siksa alimun kang agung. Ning dunya wis ketok, sudah kelihatan kita disiksa Allah. Bagaimana? Oke, kita walaupun sugih, kita akan ketakutan kehilangan sugih. Kita punya kehormatan, Pak. Disebabkan karena ilmu kita, otomatis masyarakat semua menghormat kita. Ketakutan kita kehilangan kehormatan. Bentuk ketakutan kita itu tersiksa, Pak. Tersiksa hati ini. Karena kehormatan, kekayaan dan apapun itu adalah sebuah hijab, sebuah tutup yang ada pada hati kita. Kalau ada di golongan ini, bentuk siksa, apalagi setelah kita meninggalkan dunia. Subhanallah. Ini yang menjadikan kita masuk alam barzah itu disebabkan ketika di dunia ini kita belum lepas dari ini. Apa sih barzah itu? Dinding, Pak. Maknanya barzah itu dinding yang tebal sebagai pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Artinya kesenangan duniawiyah itulah yang membarzah kita, menutupi ruhaniyah kita pada Allah. Barang siapa saat di dunia belum roboh barzahnya, dipastikan ketika dia meninggal wa min waraihim barzakhun, pasti kita akan dimasukkan alam barzah. Makanya munculnya malaikat Israel itu sebabnya ya karena ruhaniyah kita masih terhijab. Israel niku malaikat itu lah makhluk toh Pak ya, makhluk. Sehingga malaikat Israel sing jabut nyawane wong kuwi mau anggite genah-genah enggak diocok-ocok Pak. Maksudnya diocok-ocok ya karena duniawiyah mau. Mangkane ya apa pabrikku, ya apa bojoku, ya apa anakku. Lah ngoten nggih. Ya Allah. Itulah yang terjadi. Tapi bagaimana bagi ahli syuhud kekasih Allah? Apakah juga masuk di dalam alam barzah seperti mereka-mereka yang dimasukkan alam barzah? Saya quluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin amin. Sing jabut iku duduk malaikat utawa makhluk maneh. Sing jabut langsung Gusti. Apa mungkin malaikat Israel itu dandangi si Gusti Allah belum saya tarap niku, robukannya belum lah ngono ya, wani ya kira-kira wonten nggak berani. Kalau yang mengambil itu Allah sendiri, maka malaikat mengatakan saya kuluna
alladzina udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat pada berbunyi berkata, selamat datang, tempatmu sudah disediakan. Diisarahno Kanjeng Nabi dalam satu hadis, sapa sing iso njawab marobuka turune kaya kemanten anyar. Isyarah itu. Terus beliau di mana? Kalau yang menyebut Allah, ya dah, ya diletakkan di kelompok kekasih. Mana? Di laut, alam laut, alam berkumpulnya seluruh kekasih Allah, baik dari unsur nabi, rasul, wali-waline Allah. Kabeh tergabung dalam satu kata, para kekasih Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat ruhaniyah itu sudah menerima dinul haq, tolong saya kasih masukan, cepat lekas lakonono apa yang menjadikan kewajiban kita supaya bisa nuju nang seruane Rasulullah anikbutullah itu. Tentunya kita harus tekun berkholwat, baik di tempat rame maupun di tempat khusus. Tempat rame berarti kita bekerja, jasmani kita awor campur dengan para makhluk. Kholwate jenengan ruhaniyah modale sirul asrar. Bapak Ibu, kuncinya ada di situ. Sebab dengan sirul asrar itu ada penegasan yang namanya su'aul basyirah, menanamkan ruhaniyah sampean bahwasanya wujudnya Allah yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Alladzi subhana, alladzi maha suci. Siapa alladzi? Hidup, yaitu maha suci itu Allah, hidup itu yang memperjalankan seluruh makhluknya termasuk diri kita. Akhirnya ruhaniyah sampean iku selalu merasa bahwasanya Allah yang memperjalankan diriku. Ini ada yang belum dimusyahadah tapi dimuraqabah. Saya sebut sebagai kasab maknawi. Jadi jenengan ada di muraqabah. Rasulullah kalau mengatakan muraqabah itu ihsan, Pak, iman yang sudah ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bentuknya hatimu ada rasa iman, yakin kalau hidup itu Allah. Di manakah hidup? Dijawab dalam surat Al-Hadid ayat 3, ya ning jaba ya ning jero, di awal dan di akhir. Iki muraqabah. Paling tidak jenengan selalu merasa dilihat Allah, karena Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dekat terhadap dirimu di dalam dan di luar. Hatimu otomatis selalu, Pak, condongnya di situ. Ini masih muraqabah. Lah nanti kalau sudah ditaruh Allah di ainul basyirah, di dalam zikir sirul asrar itu ada ainul basyirah, Anda sudah dimusyahadah. Kalau sudah dimusyahadah, maka awal akhir zahir batin gak muncul. Gak muncul wis. Berarti Allah tidak bertempat. Sebab Allah tidak membutuhkan tempat. Sehingga tempat namanya zahir, batin itu sudah tidak muncul, pun fana. Awal dan akhir itu gak muncul. Yang muncul hanya ana. Inilah yang dituangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana.
Muhammad, aku ora bakal ngutus utusan sebelum awakmu, sebelum dirimu, berarti termasuk Muhammad. Iki kontrak Allah nang Muhammad, kecuali harus menerima inti wahyuku. Puncak Pak, ini puncak tauhid, inti wahyu yang harus dibawa. Apa itu? Illa nuhin ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Harus menjelaskan tentang substansinya, maksud tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti ranahnya di makom musyahadah, ranahnya itu di makrifat Allah. Ajarno nang umatmu Muhammad supaya apa? Fa'budun, mereka itu menyembahnya padaku, tidak menyembah pada selain aku. Di situ kan nggak ada tulisan Allah Pak ya, la ilaha illa ana, karena tulisan Allah itu di syariat. Di thariqah la ilaha illallah, kemudian la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Umpami kula ngapunten nggih, kula gosok saged nggih. Oke. Proses pendidikan tauhid kita kan di sini, Pak. La ilaha illallah yang memunculkan zikir jahri, la ilaha illa huwa memunculkan zikir sirri, la ilaha illa anta memunculkan zikir sirul asrar. Nah, di dalam zikir sirul asrar itu ada syu'a, kemudian ada ain, kemudian ada hak. Syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Kemudian terakhir la ilaha illa ana. Iki terakhir memunculkan zikir fana'ul zikri. Apa? Sudah kefanaan semua selain Allah, termasuk dirimu sudah tidak ada. Munculnya ana. Tapi ana itu yang berbunyi bukan ruhaniyah. Kan ruhaniyah sudah mati, sudah nggak ada toh Pak ya, sudah fana. Berarti hidup itu yang kita sebut secara syariat Allah. Cara wong Islam Allah, secara mungkin agama lain nyebuti dudu Allah. Ini tingkatan-tingkatan zikir itu Pak, yang mestinya jenengan kali kula raih harus seperti ini. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mencapai makom musyahadah? Cukup saya ringkas. Sibukkanlah ruhaniyahmu mulai pagi sampai sore sampai malam dengan semampumu biqadril imkan, berzikir sirul asrar. Wis. Zikir yang sudah enggak ngucap. Di situ ada su'aul basyirah, ada nur cahaya iman dalam dirimu, hanya pada hidup itu yang segala-galanya. Syekh Ibnu Athaillah kalau mengatakan ruhaniyah kalau sudah duduk di situ, maka mohon maaf, tanda-tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan ini tidak mengakui kalau apa yang muncul dalam dirinya itu dari dirinya. Apa yang muncul di luar dirinya makhluk, bukan makhluknya. Yang satu.
Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ruhaniyahmu itu berkeyakinan hanya Allah yang berperan. Ini saat jenengan di Su'aul Basyirah ada nur cahaya yang seperti itu. Besarkan Pak, dengan bentuk terus praktek. Bila mana mudahnya Su'aul Basyirah muncul dalam hatimu, didorong dengan zikir yang nomor 2, sir, ngucap hu Allah, tawarus hati kita lakukan. Atau tidak melalui itu, melalui jenengan. Tapi ruhaniyah sampai niki mandang, bercinta, hidup yang berperan. Sakit seperti itu. Wis manalah Pak yang mudah, yang jualan ikan ayam sambil bacok-bacok, ya itu. Yang di ladang sambil macul, yang menjadi guru sambil menulis, sambil menerangkan, udah. Tapi bahasanya biqadril imkan, semampu dirimu. Wis. Ini manakala jenengan teruskan, maka masuklah ruhaniyah jenengan, ditaruh Allah di Ainul Basyirah. Iki Pak, yang nantinya itu Anda tunggu-tunggu. Apa? Makrifat Allah. Jenengan sudah tidak ada, sudah tidak merasa jenengan yang ngaji, yang mulang, yang macul, yang jualan dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Yang ada di dalam dirimu muncul innani anallah la ilaha illa anani Allah, ingsunnya Allah. Tapi bukan Anda loh, Anda kan sudah tidak ada. Jadi yang berbunyi itu hidup itu. Tapi ingat, Syekh Abdul Qadir Jalani itu ya pernah ditipu oleh iblis. Ngaku-ngaku sebagai Allah. Hati-hati. Tanda tidak ketipu. Yang mengatakan dan yang mendengar itu satu pelaku. Inilah namanya ahad. Ya hidup itu Pak. Yang mendengarkan bukan kita, makhluk ruh itu bukan. Tetapi oleh karena ruh ini sudah fana, karena sudah kembali menyatu, tegese menyatu itu kembali ke ahad, maka la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Disitulah namanya ahad. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Berarti nek tak simpulno, sing makrifat Allah itu Allah sendiri. Begitu. Akhirnya hakul basyirah, iman di dalam hati sampan sudah benar. Sama dengan gini Pak, ini penghapus. Sama tak kasih tahu, sebelum tahu Pak, di dalam kopiah saya itu ada penghapus, tapi sampean belum melihat. Sampean beriman, yakin kalau di dalam itu penghapus, karena saya kasih tahu ciri-cirinya. Yakin jenengan itu kalau di dalam penghapus, di dalam kopiah itu ada penghapus, itu Su'aul Basyirah. Wis. Berarti kan masih ada dua Pak. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Makhluk, roh, si salib, Allah yang dihadap. Tapi sudah punya cahaya, nur, iman. Kalau di dalamnya itu adalah penghapus. Terus di situ suatu saat Allah membuka kopiah ini Pak. Allah akan menghilangkan penutup hati jenengan kali kula datang Allah yang disebut al-aghyar atau makhluk itu hilang fana, akhirnya Ainul Basyirah, melihat. Bukan
bukan yang melihat itu jenengan. Jenengan roh itu makhluk itu hilang, akhirnya hidup. Roh sudah hilang, jadilah hidup. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Hakul basyirah disuruh menyatakan, pasti sampai mengatakan ini penghapus. Sampai tak bayar 100 juta, Pak, tak kasih 100 juta, iman sampai katakan ini adalah undi-undi. Percaya? Gak percaya. Karena iman hakul basyirah. Artinya kalau tadinya itu iman kita itu 100% yang membikin banjir, yang membikin jebole tanggul itu banjir, maka sekarang sudah tidak. Hanya Allah. Berarti ruhaniyah sampai gak bisa ditipu oleh nafsu yang berupa duniawiyah itu tadi. Terus kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, tolong jenengan sudah di makom musyahadah. Ingat, di situ ada 3 makom. Di dalam makom musyahadah itu masih ada 3 makom lagi. Ya. 1 fana, 2 kamil, 3 bako. Fana dan kamil itu Pak ya, itu kita kadang dijatuhkan Allah. Artinya dalam kondisi yang urgen, ruhaniyah sampai iki lali nang Allah, kalau itu yang melakukan Allah. Iku fana dan kamil. Fana lebih sedikit makrifatnya. Artinya contoh, kita ditabrak sepeda, des. Kita tidak bisa melihat Allah, melihat orangnya. Akhirnya gegeran Pak nggih, hitung-hitungan, gitu. Kalau nggak ketemu langsung nang lapor polisi. Nek kekeluargaan, umpama keluargaan terselesai, apa kerugian sampean ditanggung karena sampean yang jadi korban. Oke, deal Kak Kadek, kita nggak usah ke hukum. Kalau nggak ketemu mesti ke hukum. Akhirnya jadi apa Pak? Perpisahan itu dendam, sakit hati. Terus mungkin nanti malam baru sadar, hatinya makrifat Allah, ditarik Allah. Akhirnya apa Pak? Getun toh? Ya Allah, tiba kabeh iku mang sing agawe iku Gusti Allah. Akhirnya sampean telepon, umpama belum selesai loh ya, umpama belum selesai sampean telepon, Pak wis pun kersane pun kula saya tak berobat sendiri, sepeda saya servis sendiri. Yang terjadi apa Pak? Saudara, ada dendam? Nggak ada. Itu manakala ruhaniyah mau kembali kepada Allah, ada Allah. Dah. Terus yang kamil Pak, beda. Lebih besar makrifati daripada lalainya dalam 24 jam. Artinya bisa jadi ketika dia itu waktu musibah itu, in asobahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, langsung balik, nggak ada masalah. Ditubruk orang, oh Allah sing nubruk. Terus pundi mboten napa-napa, mboten. Kulo njauh sepuro, jenengan nyepuro. Terus pundi perpisahan. Akhirnya jadi saudara. Nggak ada khilaf, nggak ada gap, nggak ada dendam Pak. Tapi nafsu mengatakan wa yasudduna an sabilillah, selalu menghalang-halangi ruhaniyah biar nggak melihat Allah, biar melihat selain Allah. Dengan begitu nanti akan muncullah dendam. Itu nafsu. Tapi berhubung jenengan itu selalu
mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir Anda sirul asrornya, maka disitulah nanti jangan heran kalau langsung klik ruhaniyah melihat Allah. Terus fana kamil mengapa dimasukkan mahfud? Karena masih jatuh juga. Pertanyaannya, apakah salah jatuh sampean ketika di fana dan di kamil? Tidak, Pak. Tidak. Karena apa dikatakan tidak? Anda sendiri secara naluri nggak ingin lalai dari Allah. Tapi Allah tetap nggak iki prosesmu kok ceruh rasane diancup-ancup. tetap. Nanti dengan begitu kau akan saya taruh di maksum pada saat waktu yang sudah aku tentukan. Apa maksum? Ruhaniyahmu itu tidak bisa lalai dari Allah. Wa apa? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali itu enggak pernah putus. Tandanya ruhaniyah sampean itu selalu berzikir pada Allah. Oke? Itu Pak. Jadi kesimpulannya, untuk bisa mencapai cepat di musyahadah, entah fana kamil, kalau fana ndang nang kamil, kalau kamil ndang nang bako, hanya satu, wadifahkanlah, selalu sibukkanlah ruhaniyahmu setiap napas berzikir pada Allah. Sistemnya dibuka dalam surah Al-Insan 2526. Pagi sampai sore, malam pun juga begitu, lakukan zikir itu. Tapi tetap saya garis bawahi, disesuaikan biqadril imkan, kemampuanmu masing-masing. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait 3 pokok makom pada diri manusia sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Mungkin jamaah yang ada di Bronggalan atau di Tambak Wedi enaknya gimana? Artinya gini Pak, mohon maaf ya, iki cuman permohonan. Jikalau direstui, kulo alhamdulillah. Jikalau enggak, yo enggak apa-apa. Ya, selama ini kan habis di sini Senin ketiga, Senin ketiga, kemudian Selasa ketiga di Bronggalan. Oleh karena pesan saya di luar Jawa juga banyak Pak, untuk Syawal ini apakah bisa enggak? Lah ini permohonan toh ya. Saya enggak maksa enggak. Kalau dijadikan satu, terserah tempatnya di mana, kulon derek pengurus mawon. Kulon derek. Jadi satu tempat, entah di mana saya ngikuti, di Tambak Wedi monggo, di sana Bronggalan nggih monggo, saya ngikuti aja. Tergantung pengurus masing-masing rembukannya bagaimana, kula manut niku nek direstui. Bila mana tidak, ya seperti biasanya. Paham Pak nggih? Yang namanya permohonan nek di ACC nggih alhamdulillah, bila enggak nggih boten napa-napa ngoten nggih. Untuk Syawal berikutnya itu bagaimana? Lah untuk besok Selasa bagaimana? Kula nunggu WA mawon nggih. Nek kula dikengken tetep sampun mriki nggih alhamdulillah. Berarti benjing kula ana waktu istirahat sedina tak gawe badminton. Nggih Bu, kula bolak-balik, tapi nggih tetep umpama seperti itu ya tak lakonilah, tak masalah. Kula niki jarang Bu Pak ngeloni bojo juarang. Nggih, estu lho jujur mawon ya. Lah sakniki bar ngisa budal engko mulih paling jam 12.
garwa sampun tilem gak mungkin toh kula gugah-gugah sakno kula. Pagi yo ana arek cilik tangi, mboten saged. Kula budal kerja, dadi gak ono kesempatane. Sakno nggih kadang-kadang kula. Nggih, mungkin ada yang dipertanyakan, monggo kami persilahkan.